Situasi politik kian hangat usai muncul rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani dengan Ketua Umum Demokrat Mas AHY. Dan perjumpaan keduanya bakal membahas hal-hal strategis karena dilalui dengan pertemuan kedua sekjen partai. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rifki Harsha sudah bertemu dengan sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kira-kira apa ya yang dibicarakan mereka? Ini dia info terkini Widya. Yang jelas, pembicaraan antara mereka itu bukan komunikasi ringan, apalagi menyinggung soal ketidakcocokan Bu Mega dengan Pak SBY. Jelas tidak membahas itu. Pasti banyak yang agak kaget mendengar kabar ini, sebab selama ini Mas AHY selalu bersuara keras ke pemerintah yang notabene disokong PDI Perjuangan. Tapi bukan PDI Perjuangan bila tidak membuka diri atas pertemuan kedua elit partai. Apa menariknya dari persuaan mereka nanti? Mereka berdua memiliki kemungkinan besar untuk melakukan kolaborasi apik dalam politik Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, keduanya menyepakati beberapa hal dan yang patut kita apresiasi, keduanya mencontoh apa yang Pak Jokowi dan Pak Prabowo lakukan. Pernah berseteru di Pilpres, namun kemudian bersama-sama membangun negeri. Tidak ada yang salah dengan hal ini, bukan? Kebaikan memang harus ditiru. Tak dapat dipungkiri, Mas AHY yang hari ini sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu membutuhkan banyak pengalaman sebelum mencalonkan diri sebagai calon pemimpin. Seperti kita tahu, banyak orang menilai kemampuan AHY belum begitu mumpuni alias belum banyak pengalaman. Kiranya dirasa sulit baginya untuk berkomentasi dalam kontestasi 2024 mendatang. Mas AHY, tak usah muluk-muluk dulu Mas, lakukanlah dari nol. Lah wong menyelesaikan masalah konflik internal partai juga belum tuntas, masa meh cawe-cawe jadi wakil presiden? Menurut saya Mas, mending selesaikan satu persatu dulu Mas. Termasuk selesaikan dulu urusan partai dengan Pak Muldoko itu. Hadapi dan tunjukkan Anda bisa menuntaskan hal itu dengan baik. Dugaan ada kemujuran Mas Agus Harimurti Yudhoyono terbilang kuat, membuatnya kudu sering-sering nampak dalam membuat sebuah terobosan ataupun hal-hal yang dapat mematik elektabilitas baik diri sendiri maupun bagi Demokrat. Misal, bagi-bagi kaos gratis, membuat forum diskusi kritis, kerja lapangan mengentaskan kemiskinan, hingga bagi-bagi sembako secara rutin bagi para fakir miskin. Siapa tahu mengangkat nama Anda loh Mas. Mengapa tidak? Mengenai elektabilitas tidak perlu digubris terlebih dahulu. Karena elektabilitas itu pekerjaan rumah yang berlangsung terus-menerus. Bila urusan internal tidak kelar, terus menggantung, apa yang akan terjadi? Ya, elektabilitasnya semakin nyungsep. Tak akan dilirik oleh siapapun alias bisa jadi gelandangan politik. Pasti tidak akan mau begitu, bukan? Ada sebuah kemungkinan Mas AHY ingin memulainya dengan memperbaiki hubungan dengan PDI Perjuangan. Ketika tampuk kekuasaan presiden dipegang dari Partai Demokrat, PDI Perjuangan sering kena imbas dari kebijakan Presiden SBY. Oleh sebab itu, tidak sedikit yang menduga putra Pak SBY ini ingin memperbaiki kesalahan yang terlalu lalu. Mas AHY akan memulai perjalanan politiknya dengan bertemu PDI Perjuangan. Sekaligus berharap akan ada dampak positif, terutama terkait elektabilitasnya itu berdasarkan survei Litbang Kompas. Elektabilitas Mas AHY sebesar 23,2%. Namun, kenapa tidak banyak parpol melirik? Kemungkinan elektabilitas tak sebanding dengan kualitas ataupun pengalaman AHY. Pengalaman itu kunci dari sebuah penilaian. Ibarat seorang sopir, bila saja mengendarai mobil berusia 19 tahun, bisakah disebut sebagai piawai menguasai mobilnya? Bang Hendri Satrio yang kini juru bicara Pak Anies menjabarkan sebuah keresahan. Baginya, AHY itu masih kurang dalam pengalaman. Kendati demikian, masih banyak lagi untuk menguji diri. Apakah Mas AHY dapat menjadi bagian harapan bagi rakyat? Tergantung dari komunikasi politik ataupun pengalaman yang pernah dilalui dirinya. Bila saja ia tak memiliki sebuah gagasan yang brilian, yang realistis,
atau mudah difahami publik, maka akan semakin sulit untuk bertarung dengan kandidat lain yang lebih berpengalaman. Kemungkinan kedua, Mas AHY bakal melakukan konsolidasi ke dalam menjelang Pilpres 2024. Lebih fokus ke dalam, termasuk melihat sejauh mana elektabilitas partai warisan bapaknya itu. Faktanya Demokrat kian hari kian menurun elektabilitasnya. Ibarat kata, hidup segan mati pun tak mau. Partai Demokrat dalam survei elektabilitasnya hanya mendapat 8,7%, kemudian turun ke 5,3%. Salah kecil sedikit saja, maka masa depan Demokrat kian suram, perjalanan kian berat, tantangan makin banyak. Jika Demokrat tetap bertahan ikut kelompok oposisi, masa depannya bisa jadi kian tak menentu. Sementara parpol pendukung pemerintah, elektabilitasnya makin membaik. Bisa dikatakan, sebagai oposisi, Demokrat lebih banyak bicara daripada berkontribusi. Itu posisi yang harus segera dievaluasi. Tentu perjumpaannya dengan PDI Perjuangan membuka asa baru, menorehkan secercah harapan bila Mas AHY benar-benar bersedia banting setir. Tidak perlu malu Mas, andaikan setir harus Anda putar, putarlah. Tidak usah menjaga gengsi. Toh gengsi tidak akan menyelamatkan masa depan partai. Harus ditimbang-timbang betul apa yang Anda peroleh bergabung dengan PDI Perjuangan atau mempertaruhkan Demokrat di koalisi perubahan. Ambillah kesempatan itu dan abaikan nyinyiran bila Anda memutuskan bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Nyinyiran itu justru jadi jamu, penguat tubuh dan membuktikan pilihan oposisi, apalagi bekerja sama dengan koalisi perubahan mengusung Pak Anies itu merupakan kesalahan besar. Mumpung masih ada waktu, mumpung semua masih bisa dibenahi, dan mumpung PDI Perjuangan bersedia bertemu. Ingat ya Mas AHY, gengsi tidak akan membantu apa-apa usai Pilpres 2024 nanti. Keputusan yang dipilih demi mempertahankan gengsi justru akan membuat Anda menyesal tidak berkesudahan. Belajarlah kesalahan dari Pak Prabowo alami. 2 kali Pilpres selalu keok dan begitu merapat dengan koalisi pemerintah, kini terlihat bebannya sirna. Tidak ada lagi yang nyinyir, tidak ada lagi tuduhan tanpa bukti. Tak juga kita dengar beliau berteriak-teriak, marah-marah seperti dulu ketika menjadi lawan Pak Jokowi. Jangan sampai kesalahan Pak Prabowo Anda alami pula. Jika kita bisa belajar dari apa yang orang alami, setidaknya kita diuntungkan tidak merasa sakitnya kekalahan, pedihnya penderitaan, serta sesal tak kunjung usai. Kalau toh pun bergabung dengan PDI Perjuangan tanpa kompensasi kursi cawapres, setidaknya bisa meminta barang 1 atau 2 kursi untuk menteri. Setidaknya di pemilu 2029, Anda tetap gagah berada di podium untuk menunjukkan kader-kader Anda yang di pemerintahan bisa bekerja dengan baik dan Anda bisa berjuang untuk kursi cawapres tahun 2029 kelak. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya.